hari ini persembahan kami dari mulut bibir kami, kedatangan Yesus ke dunia ini menggenapi dan menggantikan di mana sebelum Yesus datang seharusnya kami membawa kambing domba lembu, tetapi ketika Yesus disalibkan kami datang membawa mazmur pujian kami dari mulut bibir kami yang terbaik. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan pasti
Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Engkau berikan kami keyakinan, iman, kekuatan yang teguh, sehingga kami bisa beribadah di tempat ini bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan dan umat-Mu, jemaat-Mu yang berada di rumah. Tuhan Yesus, kami rindu beribadah bersama-sama kembali tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa kekhawatiran. Kami rindu seluruh gereja membuka pintu kembali untuk umat. Kami rindu setiap alat musik dimainkan untuk memuji memuliakan. Kami rindu Tuhan, setiap umat bersorak, bernyanyi, memuji memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, wabah ini akan berlalu. Engkau akan menyatakan kepada umat-Mu, kepada gereja-Mu, bahwa mereka semua adalah lebih daripada pemenang. Jangan biarkan gereja-gereja-Mu dilanda ketakutan. Jangan biarkan gereja-gereja-Mu dilanda kekhawatiran. Tolong hamba-Mu, tolong seluruh umat-Mu di seluruh dunia, terkhusus di tengah-tengah bangsa. Kami berdoa bagi bangsa kami, bangsa yang kami cintai. Lawan bangsa kami ini ya Tuhan. Tolong bangsa kami melewati wabah. Tolong para pemimpin kami, semua yang mengambil bagian dalam penyelesaian permasalahan ini, tolong mereka mari menyembah keselamatan bangsa ini. Mari menyembah pertolongan. Tolong bangsa kami, tolong bangsa kami.
Yesus. Oh Jehovah, ajari kami, bimbing kami, tuntun kami, agar kami bisa mengerti sampai kepada pemahaman yang sesungguhnya lagi terjadi di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, inilah kami, hamba-hamba-Mu, umat-Mu. Sebelumnya, serahkan kepada bimbing, tuntun, ajari. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan. Shalom Bapak Ibu. Semua bersuka cita, amin. Haleluya. Bapak Ibu, kita masih sampai sekarang masih terus merasakan dampak daripada masalah global yang terjadi saat ini. Gereja-gereja dunia, terkhusus di negara kita Indonesia, terkena dampak daripada COVID-19. Bukan hanya di kota-kota besar, bukan hanya di ibu kota negara kita, negara Republik Indonesia, atau di provinsi-provinsi besar, tetapi sampai ke daerah-daerah terpencil mengalami dampak daripada masalah global yang terjadi saat ini. Bapak Ibu, ada efek ya, salah satunya seperti sekarang ini, di mana khususnya gereja dihimbau untuk mengadakan ibadah di rumah masing-masing atau ibadah online. Bapak Ibu, tentu hal ini mengundang berbagai reaksi daripada hamba-hamba Tuhan.
Tentu ada yang setuju ibadah online, dan ada juga yang tidak setuju. Dipastikan seluruh hamba-hamba Tuhan menyatakan pemahamannya, menyatakan reaksinya tentang masalah ini, tentang ibadah online, yang membuat seluruh jemaat bingung jadinya. Pendeta mana yang mau saya ikuti? Pendeta yang satu, hamba Tuhan yang satu mengatakan tetap beriman. Hamba Tuhan yang satu lagi tetap mengikuti himbauan supaya kita beribadah di rumah masing-masing. Dan dua dari statement ini, pernyataan ini membuat seluruh umat, khususnya gereja-gereja, jemaat bingung. Maka hari ini untuk menyikapi ini, untuk menyikapi apa yang terjadi saat ini, saya menyarankan Bapak Ibu, saya menyarankan kepada jemaat Tuhan yang ada di sini, jangan pernah menelan khotbah secara mentah-mentah dari siapapun itu, baik dari saya ataupun dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Sebab Alkitab menyatakan uji dulu sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Mari kita lihat Bapak Ibu, supaya kita bijak menguji segala sesuatu, supaya kita bijak memahaminya apakah sesuai dengan apa yang Alkitab katakan atau tidak. 1 Tesalonika 5 ayat 19 sampai 21. Mari kita baca Bapak Ibu, 1 Tesalonika 5 ayat 19. Janganlah padamkan roh. Artinya Bapak Ibu, di dalam kita ada roh kudus, ada roh Tuhan yang harusnya membimbing kita apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita percayai, yang mana yang harus kita percayai. Hamba Tuhan yang satu mengatakan inilah, hamba Tuhan yang satu lagi mengatakan inilah, kerjakan. Sehingga membuat kita bingung. Tetapi hari ini saya katakan engkau tidak perlu diajar untuk mengetahui mana yang benar atau tidak yang benar, sebab ada roh di dalam. Tuhan katakan jangan padamkan roh. Biarkan roh itu yang akan membimbingmu, yang akan menuntunmu melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Tidak usah cari ayat-ayat Alkitab yang menurutmu. Jadi banyak, ada orang terbalik seperti ini. Terbaliknya, biasanya membaca atau mendengar firman Tuhan dan melakukan, itu yang benar. Tapi zaman sekarang terbalik, melakukan dulu baru cari firman Tuhan yang mendukung apa yang dia lakukan. Nah, ini terbalik. Jangan pernah lakukan itu. Cari tindakan-tindakan, kerjakan sesuatu lalu cari ayat pendukung. Itu salah. Yang benar, nyatakan, baca firman Tuhan, praktekkan. Itu yang benar. Jangan dibalik. Jadi dikatakan di sini, jangan padamkan roh yang ada di dalam. Jadi ketika engkau mendengar khotbah, akan ada sesuatu yang mengajarimu, yang membimbingmu. Kalau engkau mengandalkan roh. Tapi kalau engkau mengandalkan hati dan pikiranmu, ya, engkau tidak akan bisa menilai sesuatu itu benar atau salah. Contoh nih, contoh. Kalau engkau benci kepada saya, kebenaran apapun yang saya katakan itu akan salah. Karena engkau menilai kebenaran itu
Bukan berdasarkan roh, tapi berdasarkan pengalamanmu kepada saya. Karena engkau benci kepada saya, lalu apapun yang saya katakan semua salah. Makanya saya katakan jangan pernah lakukan penilaian. Karena engkau mendukung seseorang hamba Tuhan, lalu apapun yang dia katakan semuanya benar. Terserahlah, whatever lah, apapun yang dibilang. Jangan pernah menilai sesuatu dengan cara seperti itu salah. Tapi nilailah sesuatu dengan cara jangan padamkan roh. Itu huruf besar, artinya Roh Kudus yang ada di dalam. Amin. Termasuk dari saya, jangan terlalu mentah-mentah. Ya karena saya ini pendetanya Bapak Ibu, ya udahlah benar lah itu semua. No. Siapa tahu saya lagi marah-marah, lagi emosi, tadinya mempersiapkan khotbah, ujungnya khotbah saya mengarah ke emosi, mengarah ke marah. Ya. Contoh ini yang mau saya katakan. Terus lanjut. Dan janganlah anggap rendah nubuat. Jangan pernah anggap rendah nubuat. Sekarang karena situasi yang terjadi di bangsa kita ini, ketika seseorang bernubuat ada banyak hujatan di bawah, ada banyak pujian di bawah. Itu pasti. Coba nanti cek, apalagi nubuatannya yang sekarang ya, jangan yang lalu, nubuatan mengenai contoh COVID-19 begini nubuatan. Di situ akan ada hinaan, caci maki, ejekan dari orang-orang yang tidak pernah membaca bahwa di Alkitab ada nubuat. Tetapi orang-orang yang pernah membaca ada nubuat di Alkitab, mereka langsung memuji. Manakah yang benar, menghujat atau memuji? Gak ada yang benar dua-duanya. Menghujat atau memuji atau membanggakan, mana gak ada. Yang benar uji dulu. Amin. Yang benar uji dulu. Ini benarkah sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan? Yang kedua, dan jangan hujat. Siapa tahu itu benar dari Tuhan, lalu engkau menghujat apa yang dari Tuhan. Siapa tahu juga itu bukan dari Tuhan, lalu engkau menerima sesuatu yang bukan dari Tuhan. Maka saya katakan gak ada yang benar. Yang benar itu uji dulu. Amin Bapak Ibu. Amin. Karena kita akan diperhadapkan dengan statement hamba-hamba Tuhan yang berbeda-beda. Itu wajar. Tanpa memandang denominasi apapun, setiap hamba Tuhan akan mengeluarkan statementnya tentang masalah global yang terjadi saat ini. Mereka akan mengeluarkan pendapat mereka. Menurut Alkitab begini, menurut Alkitab begini. Dan ini membuat kita bingung, membuat jemaat bingung, mana yang benar? Hamba Tuhan mana yang benar? Hamba Tuhan inikah atau itukah, inikah atau inikah? Supaya engkau jangan bingung. Maka saya katakan andalkan roh. Jangan padamkan roh yang ada di dalammu, supaya engkau tidak salah dalam mengambil tindakan. Ini penting Bapak Ibu. Sebentar kita buka, ada nanti khotbah begini. Lalu bentar lagi kita buka khotbah, ada pendapat lagi jauh sekali. Terus mana yang mau kita ikuti? Saya mau mengajar hari ini, makanya gunakan waktu ini, waktu yang sesingkat-singkatnya yang sedang Tuhan berikan kepada kita, bertemu dengan keluarga, berkumpul dengan keluarga, membaca Alkitab. Jangan membuka Facebook, jangan membuka yang lain-lain. Gunakan waktu kita membaca Alkitab sama-sama. Sebab ketika kita menggunakan waktu kita membaca firman Tuhan, kembali ke ayat 19, roh kita tidak akan pernah padam. Amin. Makanya engkau tidak akan pernah gini. Ketika engkau mendengarkan sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab, akan roh itu yang mengajari. Oh itu salah. Yang benar adalah ini. Maka saya katakan buang semua saat ini. Saat ini Bapak Ibu, buang semuanya. Buang semuanya yang berhubungan dengan keinginan-keinginan daging, dan biarlah rohmu, yang Roh Kudus yang di dalammu bekerja. Ini penting. Terus ayat selanjutnya tadi, ayat 21.
Supaya kita jangan bingung menghadapi situasi ini. Akan banyak nanti khotbah-khotbah yang bertentangan. Akan banyak. Jadi jangan ikut mengambil bagian di sana. Banyak yang ngirim sama saya video-video. Bagaimana pendapat Pak Pendeta? Bagus, semua bagus. Kenapa? Karena mereka membacakan isi Alkitab. Semua isi Alkitab. Saya menilainya dari perspektif isi Alkitab, bukan pendapat mereka. Pendapat mah beda-beda. Beda-beda pendapat. Tapi kalau Alkitab nggak pernah beda. Amin. Supaya kita belajar hari ini. Jangan sampai pendapat yang salah mempengaruhi kehidupanmu. Jangan sampai pendapat yang salah mempengaruhi perjalanan hidup. Semalam ada yang kirim saya video. Saya nggak tahu beberapa hari yang lalu. Ini bagaimana ini ya? Dia buat video. Sebenarnya saya nggak mau lagi membahas ini ya. Kita mau membahas iman bagaimana naik. Tetapi supaya jangan sampai mereka katakan, ini Pak Pendeta, kita harus tunduk kepada pemimpin kita. Ada himbauan, kita harus tunduk kepada pemimpin kita kecuali sesuatu yang sangat penting. Kecuali sesuatu yang sangat penting boleh keluar. Pertanyaannya, mana lebih penting? Makanan rohani atau makanan jasmani? Iya, yang rohani bilang rohani ya. Yang jasmani bilang jasmani, ya jasmani. Iyalah. Mana lebih enak, donat atau firman Tuhan? Tergantung. Makanya Paulus mengatakan latihan badani terbatas, tapi ibadah berguna untuk segala sesuatu. Kalau engkau Tuhan bahwa ibadah sangat penting, harusnya engkau keluar untuk ibadah. Harusnya. Tapi kan ada firman Tuhan mengatakan tunduklah kepada pemimpinmu. Coba tunjukkan kepada saya yang dinyatakan Alkitab, tunduklah kepada pemimpinmu sehingga mereka melakukannya, melakukan apa yang pemimpin mereka lakukan. Lalu dikirimnya lah video bagaimana busa atau Tuhan membuat tulah ke-10 sehingga orang-orang berada di rumah karena tunduk kepada perintah Tuhan. Maka pertanyaannya kan, perintah Tuhan berbeda dengan perintah manusia. Ini nih, saya bukan mau membuat Bapak Ibu bingung tentang ini. Tapi saya mau kita di sini melakukan sesuatu dengan iman, bukan karena dengan ketakutan atau hal yang lain. Oke, nanti kita bahas lebih dalam. Ini nanti mengundang pemikiran-pemikiran yang berbeda. Oke. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Segala sesuatu termasuk khotbah siapapun. Uji. Termasuk khotbah saya, khotbah siapapun. Baik pengkhotbah yang sudah mungkin terkenal, yang sudah mungkin banyak subscribernya, yang sudah mungkin banyak pengikutnya, terserah uji. Karena Tuhan yang bilang segala sesuatu. Segala sesuatu uji Bapak Ibu. Jangan biarkan masuk begitu saja. Jangan biarkan membuat pikiranmu dipengaruhi oleh apa yang telah Dia sampaikan. Makanya Tuhan katakan hari ini, jangan padamkan roh. Amin. Haleluya. Ini agak pelan-pelan kita belajar Bapak Ibu. Saya ingin semua yang ada di tempat ini pulang dari tempat ini beribadah di rumah masing-masing, baca Alkitab, supaya dengan membaca Alkitab roh yang ada padamu bangkit kembali mengajarimu, menuntunmu, membimbingmu. Mari kita lihat. Kenapa saya katakan Bapak Ibu, akhir-akhir ini orang Kristen lebih banyak membicarakan pekerjaan iblis, kehadiran setan, kehadiran kematian, kehadiran kecelakaan, kehadiran permasalahan, dibandingkan kehadiran Tuhan yang Maha Besar. Akhir-akhir ini orang Kristen lebih banyak membicarakan ketakutan,
daripada keberanian yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mereka sibuk membicarakan hal tersebut. Mereka sibuk membicarakan sesuatu yang benar-benar membuat ketakutan. Maka saya katakan, kalau kita tidak mampu menyatakan kebesaran Tuhan di dalam hidup kita, ketakutan akan menyerang kita. Mari Bapak Ibu, mari kita belajar 2 Timotius 1 ayat 7. Kalau engkau mendengarkan sesuatu lalu engkau takut, dipastikan itu bertentangan dengan apa yang Tuhan katakan hari ini. Mari kita lihat 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ini sempurna Bapak Ibu. Sempurna. Sempurnanya di mana? Roh yang membangkitkan kekuatan. Jadi kalau engkau mendengarkan sesuatu membuat engkau lemah, membuat engkau takut, bertentangan dengan apa yang Tuhan katakan. Jika sesuatu yang kau dengarkan membuat engkau tidak mengasihi saudaramu, tidak mengasihi teman-temanmu, tidak mengasihi orang lain, berarti bertentangan dengan apa yang Tuhan katakan. Jika sesuatu yang engkau dengarkan membuat engkau tidak tertib, membuat engkau berantakan, membuat engkau careless atau ceroboh, membuat engkau semua yang berbalik dengan ketertiban, semuanya berarti bertentangan dengan apa yang Tuhan katakan. Pertanyaannya, bisakah kita beribadah dengan tertib? Bisa. Bila perlu engkau pakai masker supaya lebih tertib. Ya, datang semua pakai topeng semua. Maskernya di sini aja, yang gak usah ikut di sini, ntar jadi ninja kan. Di bawah aja. Bisa engkau datang dengan cuci tangan? Gak apa-apa. Kita ngikut saudara kita yang lain. Mau ke gereja gak boleh bersentuhan. Ya begitu aja terus. Begitu aja ya. Supaya semuanya baik, supaya semuanya indah. Jaga jarak. Makanya saya katakan, jika yang kau dengarkan membuat engkau ketakutan, membuat engkau tidak punya kasih, membuat engkau tidak tertib, dipastikan itu bertentangan dengan apa yang Tuhan katakan. Jadi hari ini kita belajar Bapak Ibu, belajar terus. Makanya gini, engkau bisa dipengaruhi oleh apapun, baik itu yang buruk, yang negatif, apapun itu yang bertentangan dengan firman Tuhan, kalau engkau memadamkan roh yang ada padamu. Kalau engkau memadamkan roh yang ada padamu, engkau bisa dipengaruhi oleh apapun. Tetapi kalau roh yang ada padamu bangkit, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Kalau roh yang ada padamu terus menyala-nyala, maka engkau tidak bisa dipengaruhi oleh yang negatif, oleh yang buruk. Pertanyaannya bagaimana Pak Pendeta? Perbanyak membaca Alkitab, perbanyak membaca apa yang Tuhan nyatakan. Banyak orang-orang menyatakan seperti ini, bahwa yang terjadi di bangsa kita, bahkan di beberapa negara, adalah pekerjaan Tuhan. Buktinya apa mereka menyatakan? Ya buktinya mereka menyamakan dengan tulah. Tulah kan yang buat Tuhan. Tulah ke-10 kan yang buat Tuhan. Lalu mereka menyatakan membuat persamaan dengan tulah. Berarti seolah-olah wabah ini Tuhan yang buat. Seolah-olah kejadian ini Tuhan yang buat. Ini pemahaman yang terbalik Bapak. Kenapa saya katakan terbalik? Gak mungkin Tuhan yang buat. Kemarin sudah saya sampaikan, dulu ia memang Tuhan melakukan sesuatu yang membunuh orang-orang yang berdosa. Tetapi sekarang di zaman Yesus, dikasih Yesus, orang-orang berdosa tidak lagi dia bunuh, tetapi dia tunggu supaya datang berbalik. Ini bedanya Bapak. Ini bedanya. Supaya kita jangan salah paham. Ya.
Wabah ini bukan dari Tuhan. Titik. Nanti baca Yakobus 1 ayat 13. Allah tidak mencobai siapapun. Sebab pencobaan itu telah dicurahkan kepada Yesus Kristus. Ini yang harus kita pelajari. Ya. Jadi hari ini Tuhan katakan, Bapak Ibu, lawanlah iblis. Mari kita lihat dalam Yakobus 4 ayat 7. Lawan iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat 7 sama-sama. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Banyak zaman sekarang orang-orang membicarakan peperangan rohani, benar, peperangan rohani. Benar, itu benar. Secara dunia roh peperangan rohani, tapi jangan pernah lebih banyak membicarakan iblisnya daripada membicarakan Tuhan. Jangan lebih banyak membicarakan pekerjaan setan daripada pekerjaan Tuhan. Jangan lebih banyak membicarakan kehadiran setan, kehadiran iblis daripada kehadiran Tuhan. Ini yang membuat rohmu down. Ini yang membuat rohmu gak bangkit. Ini yang membuat rohmu gak jalan menuntunmu, membimbingmu. Banyak orang berpikir seperti ini. Dengan melawan iblis, semuanya selesai. Itu pekerjaan yang nomor 2. Seharusnya yang kita lakukan adalah tunduklah kepada Allah. Itu kata kuncinya. Jangan sibuk membicarakan peperangan, terus peperangan, tapi nggak tunduk kepada Allah. Engkau berperang kepada iblis, belum tentu engkau tunduk kepada Allah. Tetapi ketika engkau tunduk kepada Allah, engkau sedang memerangi iblis. Amin. 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 Terus saya selanjutnya supaya kita jangan bingung hari ini. Jadi stop membicarakan kehadiran setan, stop membicarakan pekerjaan iblis, tapi bicarakanlah kemurahan Tuhan, kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan di mana-mana. Haleluya. Kita mau belajar hal ini supaya bangsa kita ini aman dan tentram. Mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Bapak Ibu, hari ini tahirkanlah hati. Sorry, ayat 7 kita mundur. Ayat tadi Yakobus 4 ayat 8 tadi. Oke, pas. Lihat Bapak Ibu. Kenapa kita harus sibuk membicarakan kebesaran Tuhan? Kenapa kita harus sibuk membicarakan kehadiran Tuhan daripada kehadiran setan? Makanya kalau engkau sibuk membicarakan pekerjaan setan di dalam teman-temanmu, pekerjaan setan di dalam anggota keluargamu, pekerjaan setan di dalam kehidupan rumah tanggamu, setan akan terus berkuasa di sana. Tetapi ketika engkau terus membicarakan pekerjaan Tuhan, kebesaran Tuhan, kemurahan Tuhan, maka Tuhan akan bernaung di sana. Ini yang harus kita ingat selalu. Kenapa Bapak Ibu? Mari kita lihat bahwa di perjanjian lama peperangan selalu dimenangkan oleh bangsa Israel hanya dengan menceritakan kebesaran Tuhan. Tembok Jeriko runtuh hanya karena menceritakan kebesaran Tuhan. Mereka mengelilingi sambil bernyanyi, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya selamanya. Mereka bisa merobohkannya hanya dengan menceritakan kebesaran Tuhan. Engkau juga bisa mengalahkan kuasa daripada kegelapan hanya dengan menceritakan kebesaran Tuhan. Amin. Ujilah, uji rohmu Bapak Ibu. Mari kita lihat salah satu contoh bahwa kuasa Tuhan diceritakan sehingga kemenangan terjadi dalam 2 Tawarik. 2 Tawarik 20 ayat 21. Mari kita lihat. 2 Tawarik 20 ayat 21.
Setelah ia berunding, ini Yosafat Bapak Ibu, dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan, menyatakan kebesaran Tuhan. Jadi kalau lebih banyak engkau menceritakan pekerjaan setan daripada menceritakan pekerjaan Tuhan, hati-hati. Ya, hati-hati. Dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bangsa ini sedang dikepung 3 bangsa yang besar, Bani Amon. Saya lupa, nanti kita lihat ayat-ayat pertamanya Bapak Ibu. Ada 3 bangsa yang sedang mengepung Yosafat. Tetapi Yosafat tidak menceritakan keperkasaan musuh-musuhnya. Yosafat tidak menceritakan kehebatan musuh-musuhnya. Tapi Yosafat menceritakan kebesaran Tuhan melalui mencari orang-orang atau mengangkat orang-orang untuk berdiri di barisan terdepan dan bernyanyi bahwasanya untuk selama-lamanya. Makanya kalau engkau ketakutan di rumah, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya selamanya. Amin. Haleluya. Ini enggak. Udah gimana di duduk sambal gimana? Belum duduk sambal gimana? Baru pulang dari hamba Tuhan. Kebetulan hamba Tuhan PDP Jonathan lagi melayani di Dilan Berkelah. Bagaimana di Dilan Berkelah? Ya. Lalu pulang dari Medan, bagaimana di Medan? Lalu kirim sini zona merah, di sana zona aman, ya. Kita sibuk membicarakan hal-hal itu, bukan membicarakan sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Amin. Perbanyaklah membicarakan kebesaran Tuhan. Sebab lihat apa yang terjadi. Ketika engkau sibuk membicarakan kebesaran Tuhan, kebesaran Tuhan, ayat selanjutnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Engkau memperoleh kekuatan, engkau memperoleh kemenangan, engkau memperoleh keselamatan. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadang terhadap Bani Amon, 1 bangsa, dan Moab, 2 bangsa, dan orang-orang dari pegunungan Seir, 3 bangsa, yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul. Lihat Bapak Ibu, sehingga mereka terpukul. Jadi dengan menceritakan kemurahan Tuhan, dengan menyatakan kebesaran Tuhan, dengan menyatakan kehebatan Tuhan, musuhnya akan terpukul kalah. Kenapa bangsa kita zaman ini rumit kelihatannya menghadapi situasi? Ya karena ini mereka sibuk membicarakan sesuatu yang negatif, bukan membicarakan hal-hal yang positif. Ayat selanjutnya. Lalu Bani Amon dan Bani Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bodoh-bodoh. Lihat, kemenangan terjadi bagi Yosafat dan seluruh bangsa Yehuda hanya karena menceritakan kebesaran Tuhan. Amin. Jadi kalau engkau ketemu dengan keluargamu, dengan anak-anakmu, baru begini situasinya, begini, nyatakan sebab Tuhan baik, kuasanya besar dalam hidup kita. Amin. Amin. Jadi sebarkan atau sharelah sesuatu yang positif, sesuatu yang membuat iman seseorang bangkit. Nyatakan terus kebesaran. Sudah kita lihat bagaimana pekerjaan Tuhan. Banyak peperangan dimenangkan oleh orang Israel hanya dengan menyatakan kebesaran Tuhan tanpa berperang.
Mari kita lihat ayat terakhir. Mazmur 68 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca sama-sama dengan suara yang nyaring supaya kita memberitakan kebesaran Tuhan, menyatakan kebesaran Tuhan supaya kemenangan terjadi di dalam kehidupan kita. Sama-sama. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian Allah bangkit, maka terserahlah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Amin. Allah bangkit, bersoraklah. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menceritakan kebesaran Tuhan, menceritakan kemurahan Tuhan, menceritakan pekerjaannya yang dahsyat, menceritakan kematiannya di kayu salib, mengalahkan semua yang terjadi di dunia ini, maka terimalah kemenangan. Haleluya. Semua bersuka cita, amin. Maka ujilah apa yang engkau dengarkan. Jangan sampai yang kau dengarkan membuatmu takut, yang kau dengarkan membuatmu lemah, yang kau dengarkan membuatmu gemetar. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita angkat di pujian ini. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Ini harus kita terus. Jadi kampanyekan, kalau bahasa dari kampanyekan kebesaran Tuhan. Amin. Nyatakan kebesaran Tuhan. Ceritakan kemurahan Tuhan bagi setiap orang. Jangan ceritakan ketakutan, jangan ceritakan kecemasan, jangan ceritakan hal-hal yang lain selain kebesaran Tuhan. Dengan menceritakan kebesaran Tuhan, maka Tuhan berkuasa atas seluruh bangsa kita. Amin. Berkuasa atas kota kita, kota Sidikalang. Haleluya. Mari angkat tanganmu, sama-sama katakan. Kita bernyanyi sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setia, kasih setia selamanya.
bahwa setiap pendapat dari hamba-hamba Tuhan, engkau akan menemukan perdebatan, perbedaan pendapat. Apakah itu salah Bapak Ibu? Tidak ada yang salah dengan firman Tuhan. Hanya bedanya orang-orang akan menafsirkan. Tetapi hari ini Bapak Ibu, supaya engkau jangan bingung, supaya engkau jangan bertanya-tanya manakah yang benar, pergunakanlah waktu selama engkau di rumah membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Sebab dengan membaca Alkitab dan membaca firman Tuhan itu membangkitkan rohmu, itu membangkitkan Roh Kudus yang ada di dalammu. Kita sudah belajar tadi bahwa jangan padamkan roh yang ada di dalammu, supaya engkau tahu apa yang hendak kau lakukan, supaya engkau tidak menelaah atau menerima begitu saja apa yang dinyatakan oleh beberapa orang-orang yang berpendapat tentang situasi saat ini. Maka hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ujilah segala sesuatu, ujilah segala sesuatu, supaya engkau bertindak hati-hati, supaya engkau bertindak seperti apa yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Oh, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau mengingatkan kami hari ini agar kami selalu menyatakan kebesaran-Mu, agar kami selalu menceritakan kebesaran-Mu, agar kami selalu bernyanyi akan kebesaran daripada Tuhan. Sebab kami telah belajar ketika kami menyatakan kebesaran Tuhan, kemenangan terjadi, kemenangan menjadi milik kami, kemenangan menjadi milik kota kami, milik bangsa kami. Terima kasih Bapa buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat cinta kasih-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus
Rabu dan Sabtu bagi pelayan diharap datang, kita akan mengadakan doa di sini. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami kembali panjatkan puji syukur di hadapan-Mu Bapa. Karena kasih-Mu yang mempersatukan kami kembali, kami dapat melakukan ibadah kami pada hari ini di tempat ini Bapa. Kami tidak pernah meragukan kehadiran-Mu di ibadah kami. Tetapi rancangan-Mu yang selalu abadi di dalam hidup kami, ya Tuhan Yesus, Bapa kami. Bapa kami yang baik, pada hari ini Gembala-Mu telah menaburkan firman-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya, kami yakin firman-Mu adalah sebuah jaminan di dalam hidup kami, menemani langkah hidup kami yang pada masa ini Bapa, masa sekarang Bapa, galau, cemas, takut, itulah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, termasuk kami sendiri juga Bapa. Tetapi ketika kami berada di samping-Mu Bapa, kami datang ke hadapan-Mu Bapa kami yang baik. Khawatir galau dan lain-lain kabur dari tempat kami. Tidak ada yang mampu bertahan menggerogoti pikiran kami Bapa. Kami berada di pihak yang menang. Oleh karena itu Bapa kami yang baik, ingatkan kami Bapa, agar kami lebih suka, lebih doyan membicarakan kehebatan-Mu, karena firman-Mu selalu dahsyat di dalam hidup kami Bapa, mengatur hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Engkau benar-benar layak dipuja, layak dibanggakan, layak dimuliakan Bapa sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon juga lewat doa kami pada hari ini, agar jemaat-Mu di GBR Jalan 47 di Singkalang memiliki iman yang kuat. Oleh karena kasih-Mu yang selalu menemani kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Lewat doa kami juga kami sampaikan
tepat waktu ketika kami sedang bergaul menghadapi masalah hidup Bapak. Ketika kami mau melangkah ke depan Tuhan, ternyata Engkau sudah duluan ada di sana. Terima kasih Bapak. Jauh sebelum kami bermohon di hadapan-Mu, keperluan hidup kami telah Engkau siapkan, Engkau lengkapi, agar hidup kami selalu dalam kebaikan. Layak Bapa, kami muliakan nama-Mu, dan kami bertekad agar kami selalu meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu di setiap langkah hidup kami. Berkat-Mu selalu abadi sepanjang abad. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami Bapa di hadapan-Mu pada ibadah kami pada hari ini. Demikian juga Bapak ikut kami bawa di dalam doa kami pada hari ini ke hadapan-Mu. Selesaikan, buang jauh-jauh Bapak persoalan gejolak yang ada pada sekarang ini. Virus Corona atau COVID-19 yang merajalela pada saat ini Bapak di tengah-tengah bangsa kami di Kabupaten Dewi ini. Kami mohon Bapak Engkau mampu membuang dari bumi jauh-jauh, agar kami selalu lebih percaya, lebih beriman, lebih yakin bahwa kuasa-Mu adalah yang tertinggi, yang terkuat, tidak ada duanya. Terima kasih Bapa di surga. Pada hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami dapat berdoa. Mari kita sama-sama menyebut doa Bapa kami di surga. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami yang mengampuni kesalahan kami. Dan janganlah kami mencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau adalah dunia dan dalam kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sedang bangkit berdiri semuanya. Arahkanlah kedua tanganmu ke surga dan tadahkanlah wajahmu ke surga dengan iman. Terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau. Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada engkau. Dan Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau, dan juga dari seisi rumahmu. Terimalah dan bawalah pulang di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih.